Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah sistem kendali kita dengan membahas tentang pemodelan mekanika. Baik teman-teman semua, para hadirin yang mengikuti kuliah ini, kita sudah sampai pada bagian setelah electrical, kita membahas mechanical, ya, dari roadmap kuliah sistem kendali. Nanti kita akan juga sampai ke elektromechanical. Tapi yang pasti kita akan membahas dulu yang mechanical. Karena yang electrical sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Maka kali ini kita akan bahas konsep mengenai pemodelan mechanical. Nanti setelah kita menyelesaikan bagian modelan ini, kita nanti bisa masuk ke analisis dan desain. Sehingga pada prinsipnya apa yang kita bicarakan sistem kendali ini masih dalam konteks sistem kendali analog ataupun sistem kendali kontinu. Baik, sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita perlu menyamakan persepsi terkait dengan sistem yang kita kenal sebagai time invariant. Ya, time invariant atau time varying. Nah, suatu sistem itu bisa kita sebut sebagai time invariant jika apa? Parameter sistem itu tidak berubah atau konstan sepanjang waktu. Contohnya md kuadrat x dt, karena ini merupakan simbol dari turunan kedua, md kuadrat x dt kuadrat sama dengan ft, atau mt atau m sebagai fungsi waktu, massa sebagai fungsi waktu. Kalau di sini massa tidak ada, artinya konstan di sini ya. Yang sebagai fungsi waktu adalah ft dan xt-nya. Tetapi untuk yang kedua di sini juga time invariant, di mana massanya merupakan fungsi dari waktu dikalikan turunan kedua dari x sama dengan ft. Nah, secara ilustratif kita bisa melihat gambar di sini untuk sistem time invariant. Jika kita punya input ut di sini, ya, kemudian kita geser dalam ranah waktu menjadi ut minus t, atau di sini t0. Pada saat t0 bentuk grafiknya seperti ini, kita geser ke kanan pada posisi t0 plus t, atau fungsinya menjadi ut minus t. Maka ketika ini ut masuk ke dalam sistem, hasilnya adalah yt. Maka ketika kita rubah ut minus t ke dalam sistem, hasilnya adalah yt yang dikurangi t, atau suatu nilai periode tertentu. Nah, apa yang akan kita bicarakan seterusnya itu adalah asumsinya adalah sistem time invariant. Baik ya, jadi ini hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan penyamaan persepsi di awal, yaitu mengenai time invariant. Nah, bagian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus menyamakan persepsi atau menghafal kembali hukum gerak Newton. Ada 3. Ya. Yang pertama dikatakan bahwa sebuah partikel akan tetap diam atau mungkin bergerak lurus dengan kecepatan konstan, jadi 3 meter per detik, 4 meter per detik gitu ya, konstan, jika tidak ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Ya, jadi ya pokoknya bagaimana, artinya kalau gaya yang seimbang itu justru kecepatannya bisa naik turun karena ada gaya gesek, ya, ada gaya terhadap angin, ada gaya gesek terhadap jalannya dan seterusnya. Nah, dari hukum pertama ini ada lagi hukum kedua yang menyatakan untuk gerak translasi maupun rotasi. Sehingga nanti pemodelan yang akan kita bicarakan itu terkait dengan 2 hal, yaitu mechanical translational atau translasi mekanik dan rotasi mekanika rotasi. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk translasi jumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda, ya, Fi di sini terhadap yang F di mana gaya ini merupakan fungsi terhadap waktu, itu ternyata sama dengan M dikalikan D kuadrat X dt kuadrat. Nah, D kuadrat X dt kuadrat ini awalnya adalah X. Ya, X itu jarak, ya, atau perpindahan jarak.
Nah, jadi kalau turunan pertama dx dt itu kita sebut sebagai kecepatan. Ya, mohon diperhatikan kalau dx dt itu berarti kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu kita turunkan lagi terhadap waktu, maka akan menjadi dv dt ya. Jadi di sini yang ini ya, itu berasal dari x. Ya. Kemudian dx per dt ini adalah v kecepatan, kemudian dv per dt itu adalah percepatan. Nah, ini sendiri dituliskan sebagai d kuadrat x dt kuadrat. Nah, itu translasi ya. Nah, sama dengan rotasi, hanya saja gaya ini berubah menjadi torka. Ya. Gaya yang mengakibatkan berputar itu kita sebut sebagai torka. Nah, torka itu sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Jadi ini percepatan linier gitu ya, atau percepatan translasi. Kita sebut sebagai percepatan translasi gitu ya. Sedangkan yang ini itu kita sebut sebagai percepatan rotasi. Berputar soalnya. Yaitu, jadi kalau translasi itu perpindahan jarak, tapi kalau rotasi perubahan sudut. Ya. Nah, itu hukum kedua. Ini yang pertama tadi. Yang kedua. Dan yang ketiga mengatakan bahwa untuk setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Oke ya, jadi kalau misalnya ada yang ke kanan, maka ada yang ke kiri. Ya, itu untuk setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Baik, ketika hukum gerak itu pertama kali dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis Principio Mathematica yang diterbitkan 5 Juli 1687 ya, sudah abad ke-17, sudah sekian abad yang lalu. Oke, itu sekedar informasi. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang pertama, yaitu elemen mekanik translasi dulu. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi nanti kita gabungkan ya, kita gabungkan. Tapi kita satu-satu dulu. Jadi yang pertama adalah massa di sini. Sorry. Massa ya di sini. Kalau massa itu terhadap gravitasi, maka atau terhadap gaya gitu aja. Dan ini merupakan perpindahan dari sumbu X gitu ya. Ini Ft ada gayanya. Maka Ft sendiri itu adalah M dikalikan turunan kedua dari Xt. Nah, turunan kedua itu kan percepatan. Jadi gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan yang merupakan fungsi terhadap T. Jadi kalau X0-nya sama dengan 0, maka bisa dipastikan di sini turunan pertama juga 0. Ya, ini yang pertama. Sehingga kita bisa membuat ini menjadi transformasi Laplace, jadi Ft menjadi Fs, M jadi M, X d kuadrat X dt kuadrat menjadi S kuadrat XS. Ya. Nah, yang kedua adalah spring. Ya, spring atau orang menyebutnya sebagai spiral gitu ya. Spring aja lah. Nah, di sini spring ini mempunyai konstanta K. Jadi ada Ft, jadi ini bisa kita misalnya dalam bahasa Jawa itu dibenggangke atau ditarik gitu. Kalau nggak ditekan gitu ya, ditekan dan ditarik. Nah, damper itu peredam ya, yang di sebelah kanan ini damper peredam. Nah, bedanya apa? Kalau yang massa ini ya massa ya. Spring ini memiliki K, konstanta K atau konstanta dari springnya sendiri. Kemudian kalau damper ataupun peredam mempunyai konstanta B di sini. Ya. Jadi ini ada X1, ada X2, ini juga ada X1, ada X2. Nah, kerja dari spring ini persamaannya adalah K itu dikalikan selisih antara X1 dan X2. Ya, sehingga kalau kita bikin jadi Laplace Fs sama dengan K kali X1S dikurangi X2S. Nah, berbeda dengan spring ada peredam. Ya, meredam. Meredam itu B itu turunan pertama ya.
Turunan pertama dari X1 dikurangi turunan pertama dari X2. Di mana X10 sama dengan 0, X20 itu adalah initial condition. Sehingga Laplace-nya menjadi Fs sama dengan B, karena turunan pertama semua jadi S, bisa dikeluarkan ya, S, X1S dikurangi X2S. Oke ya, ini jadi kita punya 3 persamaan, kemudian kita gabungkan. Kita gabungkan massa di sini, ada redaman, ada pair-nya itu ya, namanya pair atau spring. Maka kalau kita jumlahkan semua, ini kan hukum ketiga Newton ya, jadi setiap aksi harus ada reaksi gitu. Jadi gaya di sini, Ft-nya di sini, kalau kita jumlahkan semua, itu adalah yang ini, yang massa, ditambahkan yang peredam, ditambahkan yang spring. Hasilnya adalah M d kuadrat X dt kuadrat, ditambah B dx dt, ditambah Kx sama dengan Ft. Nah, ini sistem peredam yang menggunakan pegas ya, dan massa. Oke, nah kalau kita ibaratkan dengan diagram benda bebas, arah dari gaya yang sebenarnya itu secara otomatis akan ditentukan oleh apa? Oleh nilai-nilai yang relatif. Kita perhatikan di sini ya. Jadi ada FK gaya yang terhadap spring tadi ya, dan gaya yang terhadap peredam. Ya, ada X2, ada X aksen 2, XT. Nah, di sini F1T sama dengan KXT dikurangi 0. Yang satunya FBT sama dengan B X aksen T dikurangi 0. Maka kalau kita gabungkan menjadi seperti ini, maka yang bawah ini seperti rumus yang seperti ini berarti FT dikurangi gitu ya. Itu FT dikurangi FK dikurangi FB. FT dikurangi KXT dikurangi B X dx dt. Ya, ini cara turunan pertama. Ini hukum dari Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Jadi gaya itu sebanding dengan perkalian massa dan percepatannya. Nah, kembali ke sistem peredam pegas massa, maka gerakan motionnya seperti ini tadi. Kita gunakan transformasi Laplace, maka kita dapatkan XS terhadap Fs seperti ini. Dan ini kita sebut, karena ini sudah ada turunan kedua, itu adalah second order system. Oke ya, jadi pengertian second order system itu sangat sederhana sekali. Kita tidak perlu mencari-cari yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ini aja ya yang kita dapatkan second order system. Oke ya, jadi ini yang translasi ya. Nah, ini ya. Sistem peredam pegas massa. Kemudian bagaimana dengan gravitasi? Dengan gravitasi seperti ini. Jadi kalau ini ada K, kemudian ya, dalam kondisi diem ini ya. Jadi pokoknya segini kita taruh massa, dia jadi keturun ya, jadi turun, tapi tidak turun seluruhnya karena ditahan oleh pegas ini ya, ataupun spring ini yang konstantanya adalah K. Nah, ini Y, ini X. Nah, Fs sama dengan K delta sama dengan M dikali, karena percepatan gravitasi itu adalah G, maka M dikalikan G. Semuanya tetap sama, semua jumlah gaya itu sama dengan MA. Nah, pada saat diam, maka jumlahan dari gaya itu adalah K delta, ya minus K delta karena arahnya ke atas, ditambah MG karena arahnya bawah, dan itu kalau diem, at rest, itu sama dengan 0. Nah, maka Y koordinat adalah M dy kuadrat d kuadrat y dt kuadrat sama dengan mg dikurangi ky. Jadi mg ke bawah, ky ke atas. No, pada x koordinat, maka m d kuadrat x dt kuadrat sama dengan mg dikurangi kx plus theta atau sama dengan minus kx, karena g-nya nggak ada ya, karena arahnya adalah koordinat x, maka g-nya nggak ada, yang ada hanya minus kx ditambah delta. Nah, ini kalau sudah kita kaitkan dengan gravitasi. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau kemudian kita kaitkan dengan peredam suspensi mobil? Ya, nah, bisa Anda perhatikan di sini, ini otomobilnya, kita anggap massanya M1 gitu ya. Kemudian suspensinya mengandung konstanta pegas K1, konstanta redam B, kemudian masih ada roda ya. Jadi ini mobilnya ini roda. Jadi roda di sini. Nah, roda ini
wheel ya, dan ini bannya itu ya. Bannya itu ada kat, jadi bisa naik turun ini ya. Jadi ini roda, ini ban. Jadi wheelnya ini bisa naik turun karena rodanya juga tidak atos gitu ya. Tapi ditambah dengan apa namanya shock breaker di sini. Ini shock breaker ini. Maka persamaan yang kita bisa tuliskan, yang pertama M2 dulu, M2 ini ya, dikalikan percepatan terhadap X1 ya, M2 terhadap X2 ya, M1 ya, M1 terhadap X1 itu seperti ini. Jadi minus B X aksen T dikurangi X2 aksen T dikurangi K1 X1 T dikurangi X2 T. Kemudian yang M2 X2 di sini itu ya FT itu yang ke bawah, dikurangi B-nya itu selalu ke atas, kemudian K-nya juga selalu menarik ke atas. Ya, K-nya itu ada dua, K1 dan K2. Ya. Jadi K1 menarik ke atas, K2 menarik ke bawah. Jadi dikurangi semua itu, totalnya seperti itu. Nah, ini kita sederhanakan, yang dua persamaan ini kita uraikan, kita kalikan, kemudian kita laplaskan dengan syarat initial conditionnya 0, maka hasilnya seperti ini. Ya, kita otak-atik, bla bla bla, hasilnya ini. Ya, M2, X1 dan X2-nya. Ini untuk dari uraian ini BX aksen T itu menjadi SX1T. Nah, ini SX1T ini menjadi SX2S, ini menjadi X1S, ini menjadi X2S dan seterusnya. Yang ini juga ya. Maka dari X1S itu dibagi, ini semuanya dibagi M1S kuadrat. Ya. M1S kuadrat atau M1S kuadratnya kita bagi di sini M1S kuadrat, ini kita bagi M1S kuadrat ya. Nanti hasilnya ini. Nah, kemudian kalau X2 hasilnya yang ini. Ada G2 dan G3. Jadi kalau kita gambarkan, maka blok diagramnya adalah G1 ini ya, G1 di sini. Ini kemudian dari G2 karena dikalikan Fs, kemudian di plus ya, di plus G3. G2 di plus G3 di sini. Nah, ini blok diagramnya seperti ini. Nah, ini untuk suspensi mobil gitu ya. Nah, ini apa yang kita bahas mulai dari ini, itu adalah mekanika translasi. Ya, mekanika translasi. Sedangkan yang berikutnya itu adalah mekanika rotasi. Oke ya. Nah, baik, mekanika rotasi ini kalau kita nggak paham harus hati-hati dulu. Jadi itu pokoknya diputar gitu ya. Tapi kalau mekanika translasi itu digeser-geser gitu. Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke samping gitu ya. Tapi kalau mekanika rotasi itu segala sesuatu yang diputar. Segala sesuatu yang diputar. Jadi kita membutuhkan apa yang disebut untuk memutar itu, misalnya ada kotak gini ya, kita putar ini kita butuh torka. Gayanya namanya torka, gaya untuk memutar. Kemudian kita tidak langsung berhubungan dengan massa, tetapi dengan konstanta J di sini. Ya, jadi misalnya ada torka, ini kita sebut sebagai momen inersia, ini adalah rotational spring dan ini adalah friction. Ya, kalau spring itu pegas tadi yang diputar gitu ya. Kemudian kalau friction itu ada shock breaker tapi diputar. Shock breaker tapi diputar, tidak di maju mundurkan tetapi diputar. Nah, ini kalau untuk moment of inertia persamaannya ini sama ya. Jadi J turunan kedua dari perubahan sudut atau percepatan sudut. Oke, jadinya hasilnya kalau di Laplace seperti ini. Ini juga sama. Tau sama dengan K, selisih antara theta 1 dan theta 2 gitu ya. Kalau di Laplace jadi seperti ini. Ini juga tapi kalau untuk redaman agak beda. Redaman itu B-nya dikalikan selisih turunan pertama dari X1 dan X2. Hasilnya seperti ini. Jadi mohon diperhatikan secara konsep rotasi dengan translasi ya mirip ya. Hanya saja yang massa jadi J, kemudian yang percepatan translasi berubah menjadi kecepatan dan percepatan rotasi. Nah, sistem pendulum torsional itu muter gini.
muter, agak susah bayangkan karena biasanya kita itu bayangkan itu naik turun, tapi ini muter, jadi diputar gitu ya. Jadi kalau putaran itu juga boleh ada redaman gitu supaya tidak berputar. Kalau non friction artinya tidak ada friksinya, dia berputar terus gitu ya, tidak ada henti-hentinya. Maka persamaannya kita gabungkan semua seperti yang translasi ini, kita gabungkan jadi ini ya. J turunan kedua theta T ditambah B turunan pertama theta B ditambah K kali theta T sama dengan tau T. Nah, kalau misalnya dari persamaan gerak, ya kita dapatkan ini. Kemudian kalau kita menggunakan zero initial condition kemudian di Laplace, maka hasilnya tetap berupa second order system. Nah, Anda bandingkan yang ini, seperti S kuadrat ditambah BS plus K dengan yang ini tadi. Mana tadi? Nah ini, sorry, ini ya. Nah, dengan ini. Ya, jadi ini tadi ada JS kuadrat ditambah BS ditambah K. Nah, ini JS kuadrat ditambah BS ditambah K. Ya, jadi mirip itu ya. Nah, contohnya adalah ini, contohnya. Jadi kita punya motor JM, BM, ini theta M, ini bebannya. Jadi motor ini bisa digunakan untuk memutar ya. Maka functional block diagramnya atau FBD-nya seperti ini ya. Ini kemudian ini motornya memutar dengan tor KB dan tor KK, ini juga ikut berputar, tor KK ini. Kemudian ini sebagai load-nya. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi ini tor KM ya, theta M, theta ini juga perubahan, maka menggunakan hukum Newton ya ini kita gabungkan sama seperti tadi. Jadi Jm sama dengan tau MTT ditambah Bm turunan pertama theta MT K theta MT dikurangi theta LT yang ini. Kemudian yang satunya ini ya. Dan ketika kita laplaskan jadinya ini. Ya. Jadi tidak jauh berbeda. Nah, dari second equation kita dapatkan second order system. Untuk first order system maka dirubah menjadi ini. Kalau untuk dari first equation kita dapatkan fourth order system. Blok diagramnya jadi seperti ini. Jadi agak lebih sederhana dibandingkan yang translasi tadi. Nah, terus aplikasinya apa? Aplikasinya salah satu untuk satelit ya. Satelit kalau punya misi mengarahkan satelitnya itu pada matahari atau pada gugusan bintang atau di permukaan bumi, maka dia harus memutar gitu ya, memutar satelitnya menggunakan roket-roket mikrothrust ya, mikrothrust atau mini thrust roket gitu ya, roket kecil. Nah, ini karena berputar maka otomatis kita sebut sebagai rotational mechanics of satellite gitu ya. Nah, ini rumusnya seperti ini, rumus yang paling mudah seperti ini. Ya, kita buat seperti ini ada thrusternya ini juga ya. Maka tau T sama dengan J theta D theta kuadrat T dt kuadrat ini. Ya. Jadi ini untuk aplikasi satelit itu menggunakan rotational. Baik, silahkan kalau Anda ingin berlatih, Anda bisa mendapatkan quarter car model ya. Quarter car model itu seperempat karena bannya itu ada 4 ya. Jadi ini seperempat model mobil, kita ambil hanya satu ban saja. Kita coba untuk mentransfer fungsinya dari YS ke RS ya. Jadi ke rotasi gitu ya. Jadi dari YS. Nah, hasilnya ini ya. Ini road surface-nya, hasilnya Anda bisa membuktikan seperti ini harusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk pemodelan mekanik itu adalah benar-benar kita paham bahwa mekanik itu bisa kita wakili dengan redaman, pegas, dan non redaman dan pegas. Kemudian kita gabungkan semuanya. Oke, kita sudah selesai membicarakan pemodelan mekanika. Jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya melalui kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan nanti meneruskan lagi ke pemodelan elektromekanika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.